Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Kali ini gua akan membawakan alur cerita film Psikopat terbaru berjudul Speak No Evil 2024. Film ini menceritakan tentang sebuah kehidupan keluarga psikopat yang selalu memburu para keluarga yang kaya raya untuk diperas duitnya. Dan seperti biasa, film ini mengandung full spoiler. Kalau kalian nggak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita film Speak No Evil 2024. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang pergi healing di sebuah villa di negara Italia. Di tengah asiknya berjemur, pasutri bernama Lois dan Ben tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria kekar yang meminta kursi kosong untuk keluarganya. Singkat waktu, mereka yang sedang jalan-jalan seketika panik saat putrinya yang bernama Agnes tiba-tiba mengalami engap dan asma akut, di mana Agnes akan mengalami serangan anxiety jika dirinya kehilangan boneka kelinci kesayangannya. Takut akan kondisi anaknya yang semakin parah, Ben langsung pergi untuk mencarinya. Singkat waktu, setelah lelah berkeliling kota, Ben diberitahu jika boneka Agnes sudah ditemukan oleh seorang pria yang tadi mereka temui di kolam renang. Setelah basa-basi yang terlalu basi, tiba-tiba Paddy mengajak Agnes menaiki Vesmer. Melihat anaknya yang memohon, Lois pun mengizinkannya. Di saat keluarga mereka mulai dekat, Paddy mengajak keluarga Ben untuk makan bersama. Lantas, sebagai tanda terima kasih, Lois pun menerima tawaran tersebut. Saat makan-makan, Paddy pun diberitahu jika keluarga Ben berasal dari kota London, Inggris. Dirasa negara mereka sama, Paddy dan istrinya yang bernama Ciara tiba-tiba mengajak keluarga Ben untuk mengunjungi rumahnya yang berada di daerah Beckham, hitung-hitung silaturahmi, di mana mereka menjamin pemandangannya tidak kalah indah dari tempat ini. Mendengar hal itu, Ben dan Lois berniat untuk memikirkannya terlebih dahulu setelah mereka pulang ke London. Singkat cerita, akhirnya liburan mereka pun selesai. Hingga di malam harinya, Lois memberitahu jika barusan ia mendapatkan surat dari keluarga Paddy yang kembali mengingatkan tentang undangan untuk berkunjung ke rumahnya. Mendengar hal itu, sontak Ben pun berusaha menolak karena mereka baru saja saling mengenal. Akan tetapi, Lois berusaha membujuk Ben untuk menerima undangan tersebut. Di tengah perjalanan, Ben pun kesal karena mereka belum juga sampai dan malahan apruk-aprukan melintasi sebuah hutan. Setelah menempuh 12 jam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di peternakan Paddy. Kemudian Ciara langsung mengajak Lois ke kamar, sementara Ben diajak Paddy untuk menenggak tuak hasil pertaniannya. Di saat mereka room tour, Ciara berencana menempatkan Agnes bersama anaknya yang bernama Budiono Siregar yang bercita-cita menjadi kapal laut. Namun kita panggil saja Budi. Ciara memberitahu Lois jika Budi merupakan anak yang pemalu dan tidak bisa berbicara. Beberapa saat kemudian, Paddy yang sedang menyiapkan hidangan mengajak mereka untuk pesta makan malam. When Paddy heard you were coming. Setelah pesta makan malam berakhir, terlihat Ben akan membuang sampah. Sontak Ben pun heran dengan Budi yang tak bisa berbicara seolah ingin memberitahu sesuatu. Namun tak lama kemudian Paddy menyuruh anaknya untuk segera tidur. Di tengah malam mereka pun diberitahu Paddy jika sinyal HP sudah pasti sulit di wilayah ini karena memang berada jauh dari perkotaan. Namun jangan khawatir karena ada telepon rumah yang masih berfungsi. Saat akan tertidur, Lois pun heran dengan noda yang seperti bekas darah di spraynya. Namun Ben berkata jika mungkin saja itu bekas mens. Terlebih lagi di kampung seperti ini mana ada Rinso apalagi Vanis. Hingga di tengah perdebatan tiba-tiba Agnes datang dan berkata jika ia tidak bisa tidur. Mendengar hal itu, Lois langsung mengajak Agnes tidur bersama. Sekalian latihan pernafasan menggunakan aplikasi pengatur nafas. Di keesokan harinya, Paddy dan Ciara mengajak keluarga Ben untuk jalan-jalan berkeliling di area perkebunan.
Saat istirahat sambil ngopi-ngopi, Lois pun menghampiri Agnes yang ingin diayun-ayun oleh si Budi. Dirasa sulit memberitahu Budi, Paddy pun langsung menghampiri mereka. Sontak mereka pun kaget saat melihat Paddy yang berlaku kasar kepada anaknya. Namun Paddy berkata jika hal ini sudah biasa. Singkat cerita, kini mereka diajak Paddy untuk berenang di sebuah danau. Ia pun berkata jika danau ini aman dan tidak ada buayanya. Lantas Ciara mengajak Lois untuk nyebur ke danau itu. Sekembalinya mereka ke rumah, Lois berkata jika dirinya merasa tidak nyaman saat berada di dekat keluarga Paddy. Lantas ia mengajak Ben untuk segera pulang saja dengan alasan pekerjaan dadakan. Namun di tengah obrolan tiba-tiba Ciara datang dan mengajak mereka untuk pergi makan malam di tempat favoritnya. Mendengar hal itu, mereka yang tidak enakan terpaksa menerima ajakan tersebut. Saat akan pergi, Paddy berkata jika acara kali ini kita tidak akan membawa anak-anak, di mana anak-anak akan diasuh oleh sahabatnya yang bernama Pak Mu. Meski Lois merasa agak khawatir, Ben berusaha untuk percaya saja pada mereka. Oh my god. Saat makan malam, Paddy berkata jika tempat ini merupakan resto langganannya, karena di sini hanya satu-satunya resto yang ada di sana. Di sisi lain, terlihat Budi mengajak Agnes pergi ke suatu tempat. Rupanya Budi berusaha memberitahu jika jam-jam ini bukan milik Paddy. Namun Agnes tidak mengerti maksud si Budi. Ia menganggap Budi sedang flexing. Scene kembali kepada para orang tua. Di tengah makan malam, Lois pun syirik saat mendengar jika Paddy selalu menggabrutnya tiap malam. Lois pun berkata jika Ben mah cuman sebulan sekali, itu pun kalau dipaksa. Di tengah rasa sanggung, mereka pun mengajak Ben dan Lois untuk berdansa. Singkat waktu, mereka yang selesai makan langsung ditinggal saja Paddy tanpa membayar bil mereka. Jelas saja mereka pun kaget karena harus membayar semua makanan dan minuman tadi. Di tengah malam, Lois yang terbangun berniat mengecek keadaan Agnes. Sontak Lois pun panik saat melihat Agnes dan Budi tiba-tiba tidak ada di kamar. Jelas Lois pun heran saat melihat Agnes tertidur bersama Paddy dan juga Ciara. Sesaat, Lois yang sudah tidak tahan mengajak Ben untuk pergi sekarang juga mumpung mereka masih tidur. Di tengah perjalanan pulang, anxiety akut Agnes seketika kambuh akibat boneka kelincinya yang tertinggal di kasur. Oh my god, ada-ada saja. Lantas Lois berusaha menenangkan Agnes dengan berkata jika ia nanti akan membelikan lagi boneka yang lebih bagus daripada boneka buluk itu. Akan tetapi Agnes yang tantrum meminta mereka untuk kembali ke sana. Seketika Agnes tidak dapat bernafas. Mereka yang tak ingin anaknya kehabisan nafas terpaksa kembali ke rumah Paddy. Sekembalinya mereka ke peternakan, Ben meminta Lois untuk menunggu. Kali aja Paddy masih molor hingga saat Ben pergi, bisa kita lihat si bocil anxiety ini seketika sembuh. Sungguh amat menyusahkan sekali. Namun sesaat kemudian Lois yang khawatir segera pergi menyusul Ben. Di tengah keributan, Paddy pun kecewa kepada Ben yang pulang tanpa pamit. Mendengar hal itu, Lois yang muak berkata jika semalam ia merasa risih dan mendapati Agnes tidur di kamar Paddy. Mendengar hal itu, Ciara pun meminta maaf karena ia sudah terbawa suasana dengan menganggap Agnes sebagai anaknya sendiri. Di tengah obrolan, tiba-tiba Agnes sangat sengir setelah menemukan boneka kesayangannya. Di saat itu pula, Paddy meminta mereka untuk tidak pulang dulu dengan alasan Budi baru saja akrab dengan Agnes. Dan ya, lagi-lagi mereka terhasut dengan bacotan si Paddy. Karena mereka tidak enakan, akhirnya mereka tidak jadi pulang. Di siang harinya, Lois dan Ciara terlihat kembali mengobrol di teras sambil mengawasi anak-anak. Sementara itu, Budi berusaha memberikan tulisannya yang amburadul yang berisi permintaan tolong untuk membebaskannya dari peternakan ini. Namun jelas saja Agnes tidak mengerti dengan maksud si Budi. Di sisi lain, Paddy mengajak Ben untuk berburu di hutan. Ben pun meminta maaf karena ia tak punya keberanian untuk menembak. Mendengar hal itu, Paddy mengajak Ben untuk mengeluarkan kodam mereka. Karena sebagai cowok, kita juga harus punya kodam. Sekembalinya ke peternakan, mereka pun menggelar makan bersama di halaman rumah.
Lantas untuk memeriahkan suasana, Paddy meminta anak-anak untuk berjoget ala bocah TikTok. Dirasa akan seru, Ben dan Lois meminta Agnes untuk menemani si Budi. Concentrate. All right. Hey, you're doing great. The one, yeah? Saat itu pula mereka pun heran dengan perlakuan Paddy yang terlalu perfeksionis kepada Budi. Padahal kan ini hanya untuk hiburan saja. Namun Paddy meminta Budi untuk mengulanginya lagi. Sontak mereka pun merasa aneh saat melihat perlakuan Paddy yang begitu keras kepada anaknya. Muak dengan hal tersebut, Lois langsung mengajak Agnes dan Ben pergi dari sana. Selang beberapa saat, Lois yang tak tahan berada di tempat ini mengajak Ben untuk segera pulang. Namun Ben beralasan jika kini ia masih mabok dan pengen ngopi dulu biar aman di jalan. Melihat Agnes yang sendirian, Budi pun berniat menunjukkan sesuatu. Lantas ia pun berusaha mencuri kunci ketika Paddy sedang molor. Setelah mendapatkan kunci, Budi langsung mengajak Agnes ke sebuah kandang. Sesampainya di basement, Agnes pun terheran-heran saat melihat beberapa koper serta barang-barang mahal yang ada di sana. Di tengah kebingungan, Budi pun berniat menunjukkan sebuah foto album. Dan alangkah terkejutnya si Agnes saat mengetahui jika Paddy dan Ciara merupakan seorang psikopat, di mana mereka akan mengincar orang-orang kaya guna merebut harta-harta para korban agar bisa merasakan hidup yang hedon. Dan selama ini, Budi bukanlah anak mereka, melainkan anak konglomerat yang keluarganya dihabisi seperti korban-korban lainnya. Dengan bahasa isyarat yang seadanya, Agnes diberitahu jika Paddy telah menghilangkan lidahnya supaya dirinya tidak bisa membocorkan semua ini. Dan saat ini keluarga Agnes sedang dalam bahaya. Di tengah rasa syok, Agnes pun langsung memotret foto album tersebut guna ditunjukkan kepada orang tuanya. Setelah keluar dari kandang, Budi berniat menyimpan kembali kuncinya, sementara Agnes berencana memberitahu orang tuanya. Namun betapa syoknya Budi saat Paddy sudah bangun. Takut ketahuan, Budi pun berusaha memikirkan cara agar bisa mengaitkan lagi kunci ini di celana Paddy. Saat mereka berkumpul, Agnes berpura-pura mengalami menstruasi pertamanya. Melihat hal itu, Lois bergegas mengajak Agnes pergi ke kamar mandi. Di sana, sontak Lois pun syok parah saat menyadari jika Paddy dan Ciara merupakan seorang psikopat dan Budi bukanlah anak mereka. Kemudian Agnes diminta untuk tenang sementara ia akan memanggil si ayah. Ben, she asked for you. It'll be fine. Don't worry. Mendengar Ciara memanggilnya, mereka berencana untuk pulang dengan alasan jika Agnes ketakutan akibat menstruasi pertamanya. Dengan begitu, sebisa mungkin mereka harus bersikap be aja. Di tengah kepanikan, Lois berkata jika Agnes hanya mengalami menstruasi. Namun karena Agnes punya anxiety, jadi mendingan kami pulang saja. Mendengar hal itu, Paddy pun berusaha menghalang-halangi mereka dengan berbagai alasan. Akan tetapi mereka meminta maaf karena kami harus segera pulang. Melihat bannya yang gembor, Ben yang bodoh amat berpura-pura tidak tahu dan akan tetap pergi. Namun sueknya, Paddy yang mengetahui langsung menegur Ben. Takut dicurigai, Ben pun mau saja diajak Paddy mengambil sebuah perkakas. Grab that jack. You need? Yep. Di tengah rasa was-was, Ben pun langsung berpamitan untuk segera pulang. Setelah berpamitan, mereka yang berencana untuk membawa Budi memintanya untuk membukakan sebuah gerbang. Namun kampretnya, Paddy menyuruh Budi untuk tetap diam karena gerbangnya sangat canggih, jadi bisa dibuka dengan remote saja. Lois kemudian menenangkan Agnes jika nanti kita akan pulang dan memanggil bantuan. Sontak, mereka pun panik saat melihat Budi dilempar ke empang, dan dengan cepat Ben langsung nyebur untuk menolongnya. Suwe sekali, akibat kejadian itu mereka pun tertangkap. Singkat cerita, Lois pun diminta Paddy untuk mentransfer seluruh uang yang ada di rekeningnya sekarang. Sementara itu, Ciara menodongkan Ben dengan shotgun polosan. Hingga setelah rekeningnya terkuras, Lois pun panik saat Paddy menyiapkan suntikan pelumpuh. Let him do this.
Setelah berhasil mengurung Pak Sutri Kopet, mereka pun bergegas untuk segera pergi. Namun sialnya usaha mereka pun gagal saat pria bernama Mike datang untuk membantu si Kopet Paddy. Di tengah kepanikan, Lois mengajak mereka untuk kembali ke rumah dan bersembunyi. Sementara itu, Mike langsung membebaskan Paddy dan berkata jika mereka sedang bersembunyi di dalam rumah. Mendengar hal itu, Paddy meminta bantuan Mike untuk menghabisi mereka. Di saat itu pula, mereka semakin dibuat panik saat Ciara mematikan kabel listriknya. Di tengah kebingungan, Ben yang menemukan sebotol arak berniat untuk membuat molotov untuk membakar peternakan ini. Saat molotov menggelinding ke mobil Paddy, mereka pun berniat untuk melakukan perlawanan setelah menyembunyikan anak-anak terlebih dahulu. Kemudian Mike memberitahu jika Ben berusaha membakar peternakannya. Sementara itu, Lois dan Ben meminta anak-anak untuk diam di dalam lemari sampai situasi aman. Di saat mobil Paddy meledak, Mike berusaha masuk melalui atap, sementara Ciara masuk melalui basement. Dirasa mereka sudah terkepung, Ben langsung bersembunyi di dalam lemari. Sementara Lois panik saat Paddy sedang mencarinya. Lois bersembunyi menggunakan skill 1 Leslie. Lantas Paddy meminta Ciara untuk pergi ke lantai 1, sementara ia akan mengecek kamar mandi. Dengan tipuan aplikasi pernafasan, Lois berhasil menyerang Paddy dengan cairan asam tepat di lukanya. Beruntungnya Lois masih sempat menolong suaminya yang lemah. Kemudian Ben mengajak semua orang untuk kabur melalui atap. Sementara di kamar mandi, Paddy yang terkena cairan asam meminta Ciara untuk menghabisi mereka. Namun akhirnya Ciara pun meninggoy. Melihat tangganya ikut terjatuh, Ben pun terpaksa untuk mengambilnya. Sambil meringis kesakitan, Ben langsung mendirikan tangga dan meminta mereka untuk segera turun. Setelah semua orang turun, Ben meminta mereka untuk mengendap-endap pergi ke mobil. Namun suek sekali, si Agnes yang beban malah tertangkap Paddy. Di saat itu pula, Paddy pun shock saat melihat Ciara sudah meninggoy. Kemudian, Lois pun memohon kepada Paddy untuk tidak menyakiti Agnes. Akan tetapi, Paddy berencana untuk mengurus Agnes guna menggantikan Ciara yang sudah meninggoy. Sungguh tanpa diduga, Agnes diam-diam membawa penyuntik pelumpuh dan berhasil menyuntikkan si Paddy. Dirasa Paddy sudah tak berdaya, Ben yang kesal berniat untuk menembaknya. Namun karena Ben yang sulun, ia pun tidak jadi untuk menembak. Dan alangkah terkejutnya, Budi yang dendam akibat keluarganya dibantai pun langsung membogem si Kopet Paddy menggunakan batu besar. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari Speak No Evil 2024. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Siapa sangka si Paddy yang so asik dengan keluarga si Ben ternyata memiliki niat jahat yang terselubung. Dari film ini kita mendapatkan pelajaran jika jangan mau diajak oleh orang yang baru kita kenal, karena siapa tahu orang itu adalah psikopat. Mimin kasih rating film ini 7/10. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan jangan lupa subscribe, and see you the next video. Bye bye.